Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengenalan lapangan persekolahan 2 di SMA Negeri 5 Medan. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Ibu Fitra Jelita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PLP 2 di jurusan Pendidikan Geografi. Nah, selanjutnya yang saya hormati juga kepada Ibu Supraba Ikasari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Medan dan juga Ibu Juni Siska selaku Guru Pamong atau Guru Geografi di SMA Negeri 5 Medan. Kita masuk pada latar belakang. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pada pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana dan program diploma 4. Berdasarkan amanah Undang-Undang di Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka penyiapan calon peserta didik selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Permenristekdikti di Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru SN atau Dikti. Pendidikan guru sebagaimana dijelaskan pada SN Dikku meliputi program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru. Hal ini sesuai dengan SNDikBud pada pasal 1 ayat 1. Program sarjana pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK. Selanjutnya pada pasal 5 menyatakan bahwa program pendidikan profesi guru yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Implikasi dari berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan guru dan pendidikan. Hal yang paling mendasar adalah perubahan, pengembangan, dan penyesuaian adalah kurikulum untuk penyiapan guru yang profesional, khususnya kurikulum pendidikan program sarjana pendidikan. Menyikapi berbagai perundangan di atas, maka model pengembangan pendidikan guru yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip keutuhan penguasaan kompetensi yang terkait dengan akademik kependidikan dan akademik bidang studi. Dan jika kemungkinan keutuhan untuk pendidikan akademik dan pendidikan profesi mulai dari perekrutan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Namun jika memungkinkan terintegrasi antara kependidikan akademik dan kependidikan profesi, maka keutuhan antara akademik kependidikan dan akademik bidang studi adalah mutlak. Yang kedua, keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Yang ketiga yaitu adanya koherensi antar konten kurikulum, yang dimana koherensi mengandung arti keterpaduan, keterkaitan, dan relevansi. Koherensi dalam konten kurikulum pendidikan guru bermakna adanya berkaitan dengan antara kelompok mata kuliah di bidang studi, kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum yang berlaku untuk semua bidang studi tertentu, serta pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum, pengetahuan keterampilan dalam dan pemelihatan dan pengembangan alat penilaian. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan melalui dari jenjang akademik, baik dari tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada settingan yang nyata di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon peserta didik memahami, mengetahui,
menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analisis terhadap profesinya kelak. Untuk itu, seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui pengenalan lapangan persekolahan. Adapun tujuan pengenalan lapangan persekolahan 2, yaitu yang pertama menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru pamong, dan menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru pamong. Selanjutnya yaitu bimbingan dengan guru pamong dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Selanjutnya menelaah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi pembelajaran, serta yang terakhir yaitu melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di bawah pimpinan guru pamong. Next, mengenai informasi umum sekolah mitra PLP 2. Nanti kita akan membahas yang pertama tentang visi dan misi sekolah, yang kedua yaitu struktur organisasi sekolah, yang ketiga sumber daya manusia di sekolah, dan guru, siswa, dan tenaga kependidikan, dan yang keempat ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu mengenai prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Nah, kita lanjut mengenai tentang SMA Negeri 5 Medan yang didirikan di tanggal 2 Februari 1996. Sekolah ini pertama kali hanya memiliki satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang tata usaha, dan 9 ruang kelas belajar lainnya. Semakin meningkatnya jumlah murid yang mendaftar, maka semakin meningkat juga pembangunannya. Saat ini gedung sekolah SMA Negeri 5 Medan dapat menampung lebih dari 550 orang siswa yang terbagi menjadi beberapa ruang di tiap-tiap kelas lainnya. Untuk lokasinya yaitu sendiri berada di Stadion Teladan, tepatnya di Jalan Pelajar nomor 17 Medan. Pada awalnya SMA Negeri 5 Medan merupakan pengembangan dari SMA Negeri 3 Medan yang di tahun 1960. Nah, sekolah ini berpisah dari SMA Negeri 3 dan berubah menjadi SMA Negeri 5. Sejak saat itu, SMA Negeri 5 pindah ke Jalan Pelajar, tepatnya di belakang Stadion Teladan. Nah, adapun untuk visi dan misi sekolahnya, pertama yaitu visi yang mengenai dengan religius, cerdas, berkarakter, dan cinta lingkungan. Nah, untuk pada misinya yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mewujudkan kultur lingkungan belajar yang tentram, nyaman, dan kondusif. Yang ketiga, menjalin kemitraan yang kuat antar sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang siswa, meningkatkan prestasi. Dan yang keempat, mengembangkan inovasi dalam bidang akademis dan non-akademis untuk bersaing masuk perguruan tinggi favorit baik nasional dan internasional. Yang kelima, meningkatkan hasil pemetaan sekolah pada rapot pendidikan melalui perencanaan berbasis data. Dan untuk struktur organisasi sekolah meliputi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Nah, adapun sumber daya manusia di sekolah yaitu guru, siswa, dan tenaga kependidikan, yaitu untuk tenaga gurunya yaitu PNS berjumlah 61 orang, honor pemprobnya yaitu 4 orang, dan komite sekolah berada di 11 orang, tenaga administrasi 1 orang, tenaga administrasi honor 8 orang, ruang laboratorium penjaga 1 orang, cleaning service 5 orang, satpam 2 orang, dan penjaga UKS 1 orang. Untuk daftar dan nama gurunya nanti akan tertera di link yang akan saya kirim di bawah. Dan untuk jumlah seluruh siswa di SMA Negeri 5 Medan dari tahun 2023 hingga tahun 2024 yang akan mendatang adalah berjumlah 1.289 siswi yang tersebar di 36 kelas masing-masing. Dari rombel berjumlah 34 sampai 36 siswa untuk per kelasnya. Baiklah, untuk sarana dan prasarananya itu sendiri melalui dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang serper, ruang PKS, mulai dari PKS 1 sampai PKS 4, ruang SPP, ruang guru, ruang BK, ruang UKS, musola, ruang katolik, dan laboratorium.
koperasi, kamar mandi guru, kamar mandi siswa, perpustakaan, ruang OSIS, ruang TU, kantin, pos satpam, lapangan, dan parkir sepeda motor itu lengkap. Untuk prestasi sekolah dan kegiatan pendukung lainnya yaitu mungkin ada tertera di laporan saya yang ada di link ini, boleh dilihat sendiri ya. Next, kita menganalisis kurikulum, perangkat pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Nah, untuk analisis kurikulumnya yaitu adapun yang digunakan oleh SMA Negeri 5 Mei dan adalah menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yang dimana untuk kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum 2013 dan untuk kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk perangkat pembelajaran itu sendiri berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, adapun penyusunan perangkat pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong terdiri dari penyusunan modul ajar, modul proyek geografi dan buku teks geografi, serta perangkat pembelajaran yang digunakan untuk memandu pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Setiap perangkat ajar juga dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang memudahkan guru dalam menavigasi proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Adapun komponen perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru Pamong dan mahasiswa PLP selaku guru yang mengampu mata pelajaran geografi dalam masa pengenalan lapangan persekolahan 2, yaitu buku teks pelajaran, yang kedua modul ajar, yang ketiga modul project atau penguatan profil belajar Pancasila. Yang keempat bahan ajar. Kita lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, siswa di SMA Negeri 5 Medan telah memperbolehkan siswa untuk membawa smartphone atau handphone ke sekolah sehingga kesempatan siswa dalam belajar lebih bebas dan tidak terpaku pada sebuah buku pegangan. Sehingga guru dapat mengembangkan bahan ajar yang lebih interaktif. Dalam hal ini, mahasiswa mengarahkan dan menggunakan internet secara maksimal dalam memperoleh informasi terkait dengan materi yang akan dibahas. Misalnya penggunaan website, akses jurnal, paper, menggunakan aplikasi edit gambar atau video guna pengerjaan tugas proyek yang diperintahkan oleh guru, hingga alat evaluasi yang menggunakan Quizzes dan Google Documents. Next, untuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar membantu siswa dalam mendalami sekaligus menghayati berbagai materi yang nanti akan dipelajarinya ketika dalam kegiatan intrakurikuler. Sedangkan untuk ekstrakurikulernya itu di SMA Negeri 5 Medan memiliki antara lain yang pertama ada OSIS, SKI, Seksi Kerohanian Islam, PAPH atau PA Pedalaman Alkitab Pelita Hidup, KSSK, Sanggar Seni Manli, Jurnalistik, ada olahraga, paduan suara, PMR, pramuka, paskibra, dan terakhir adalah karate. Oke, untuk selanjutnya tentang refleksi. Pada prinsipnya yang dimaksudkan refleksi adalah yang dilakukan oleh para partisipan dan terkait dengan kegiatan magang yang dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Refleksi dalam PLP 2 ini yaitu berupa pembuatan RPP, materi pembelajaran, penguasaan kelas pada saat mengajar. Hambatan pada saat pembuatan RPP modul adalah kurangnya pemahaman penulis dalam format RPP. Pada kurikulum Merdeka memiliki format yang berbeda dengan format RPP kurikulum 2013. Sehingga dilakukan revisi untuk memperbaiki tatanan modul ajar. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya sebelum melakukan pembuatan RPP, mahasiswa lebih intensif untuk mempelajari format RPP yang terbaru dalam pembuatannya dan berkonsultasi kepada guru pembimbing. Pada saat pelaksanaan penyiapan materi pelajaran terdapat beberapa hambatan juga, di antaranya ada referensi buku yang diberikan oleh guru pembimbing sangat sedikit sehingga mahasiswa merasa kesulitan untuk mengembangkan materi pelajaran. Solusi yang dilakukannya itu untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara mencari referensi buku dan mencari referensi materi-materi yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan di internet. Dengan demikian mahasiswa memiliki banyak referensi untuk memudahkan dan mengembangkan materi pembelajaran. Perkembangan peserta di sekolah ini juga sudah cukup baik. Nah, perhatikan
sekali lagi sikap kedisiplinan dan sopan terhadap semua orang termasuk guru, sesama teman, dan tamu yang datang ke sekolah. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan PLP2 tentunya banyak sekali hambatan yang ditemui, baik itu hambatan pada proses pembelajaran maupun hambatan pada pemahaman pembelajaran. Usaha-usaha untuk mengatasi hambatan yang dapat dilakukan oleh meminimalisir faktor-faktor penghambat yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan PLP2 yang pertama adalah usaha untuk mengatasi hambatan pada proses pembelajaran. Yang kedua, usaha untuk mengatasi hambatan pada pemahaman pembelajaran. Yang pertama yaitu pada usaha untuk mengatasi hambatan pada proses pembelajaran, untuk peserta didik merasa malas dan kurang serius dalam belajar geografi, perlu diadakan pendekatan secara personal dan dinyatakan alasan mengapa kurang bersemangat dalam belajar, kemudian diberi motivasi lebih. Dan untuk usaha mengatasi hambatan pada pembelajarannya, yaitu untuk mengatasinya kesulitan peserta didik jika mengerjakan soal yang bervariasi dapat diatasi dengan menjelaskan terlebih dahulu konsep materi dengan lebih mendalam sehingga pada peserta didik tidak kebingungan jika di soal bervariasi. Kesimpulannya yaitu PLP atau pengenalan lapangan persekolahan adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan. Di SMA Negeri 5 Medan selaku sekolah mitra penulis dalam hal ini menjadi wadah mahasiswa dalam mengimplementasi ilmunya secara keseluruhan sehingga terjun ke dalam kelas dengan dibantu oleh guru pamong. Penulis secara tidak langsung telah menjadi pendidik seperti hal yang diharapkan dan secara latar belakang keilmuannya dengan mengikuti pengenalan lapangan persekolahan. Ini ada pun beberapa hal yang menjadi luaran dari hasil kegiatan ini. Yang pertama ada penyesuaian mahasiswa dengan sistem kurikulum yang telah berganti yaitu kurikulum merdeka. Yang kedua penggunaan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum seperti penggunaan modul ajar, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan alat evaluasi pembelajaran serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi. Yang keempat, penguasaan kelas. Yang kelima, pengembangan gaya mengajar luar kelas, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, penguasaan bermasyarakat mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat sekolah. Sekian hasil presentasi di laporan PLP saya. Saya Esa Namakan mengucapkan dan pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam penjelasan kata saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.